Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatul Sahriyah, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu infeksi neonatal. Infeksi neonatal yaitu menunjukkan ciri khas yang tidak ditemukan pada usia kehidupan yang lain seperti neonatus. Sepsis merupakan salah satu keadaan yang paling sering terjadi pada masa neonatal. Ada dua macam sepsis neonatal, yaitu sepsis awitan dini dan sepsis awitan lanjut. Ada yang menyatakan bahwa sepsis yang terjadi dalam 24 jam atau terjadi 24 jam sampai 6 hari, atau ada juga yang menyatakan terjadi dalam 72 jam. 2. Tanda, gejala, dan diagnosis. Gejala klinis dipengaruhi oleh virulensi patogen. Gejala awal meliputi demam, suhu tidak stabil, distensi abdomen, dispnea, tachypnea, retraksi pernapasan cuping hidung, granting cyanosis. Di sini ada diagnosis. Kultur darah merupakan baku emas sepsis. Hasilnya dapat berupa steril palsu yang disebutkan oleh sampel hidung, granting cyanosis. Di sini ada diagnosis. Kultur darah merupakan baku emas sepsis. Hasilnya dapat berupa steril palsu yang disebutkan oleh sampel. 3. Faktor risiko neonatal. Faktor risiko maternal pada sepsis adalah ketuban pecah dini atau KPD, demam pada ibu 2 minggu sebelum kelahiran. Faktor neonatus meliputi BBLR dan asfiksia. Terapi awal infeksi neonatal yakni terapi propilaksis, terapi empirik, terapi definitif. 5. Langkah promotif atau preventif infeksi neonatal. Pada ibu, cegah dan obati ibu dengan kecurigaan infeksi berat atau infeksi intrauterin. Cegah dan obati ibu dengan ketuban pecah dini. Sepepin, sepatoksin. A. Keadaan yang ideal untuk merujuk. Bayi dapat dirujuk apabila suhu lebih dari 36 derajat Celcius, tidak ada tanda-tanda dehidrasi berat. Lakukan tindakan atau pengobatan prarujukan sebagai berikut: membersihkan jalan napas dan memberi oksigen, mencegah agar gula darah tidak menurun, memberi dosis pertama antibiotik intramuskular, menghangatkan tubuh bayi segera. Aturan merujuk dapat disingkat sebagai baksoku dan dapat dijelaskan sebagai berikut. B. Bidan atau petugas kesehatan terampil melakukan resusitasi. Alat resusitasi harus dibawa menuju tempat rujukan. Keluarga. B. Kasus yang harus dirujuk yaitu infeksi berat atau sepsis, kejang, gangguan napas berat, hipotermia berat, ikterus patologis, asfiksia atau asfiksia tidak teratasi, berat bayi lahir kurang dari 2000. Dehidrasi berat meliputi hipotermia ringan. Infeksi bakteri lokal yakni ompalitis ringan, konjungtivitas ringan, infeksi kulit ringan. Persiapan dan pelaksanaan rujukan. Persiapan bakso kuda yakni 1. Bidan, yang kedua alat, yang ketiga keluarga, yang keempat surat, yang kelima kendaraan, yang keenam uang, yang ketujuh darah. Sistem merujukan dan transportasi. Peralatan dan obat yang harus dibawa untuk merujuk yaitu peralatan dan obat-obatan minimal yang harus tersedia, alat resusitasi lengkap, termasuk laringskop dan pipa endotrakeal, obat-obatan emergensi, selimut penghangat, dan oksigen dalam tabung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.